tuh dulu ada ATM. Nah, Mongol tidur di situ. Nah, yang seberang itu kebetulan ada satu gigolo. Dia ngeliatin Mongol karena waktu itu posisi lagi nangis karena ceritanya Mongol udah 9 hari nggak makan, Pak. Wow. Cuman minum. Saksi hidupnya masih ada. Jadi nangis gitu, maksudnya nangis tuh kayak kenapa Mongol harus jadi begini. Asli itu Roni. Jadi di surat baptis cuman RONY. Kan biasanya surat baptis tuh pasti harus ada marga. Nah, cuman di surat baptis Mongol tuh nggak ada marga, jadi cuman Roni. Jadi untuk sekolah ambil marga mama. Jadi Roni Kansil. Cuman pas Mongol ke Jakarta, Mongol urusin semuanya, merubah nama jadi Roni Immanuel. Immanuel ini pemberian dari almarhumah mamanya Bunda Maya Rumantir. Waktu itu di Rumah Wijaya, di PD Sabda, ketemu almarhumah Oma, terus Oma bilang, Mongol ye pakai Oma punya nama Immanuela. Jadi kasihlah jadi Immanuel. Nah, dipanggil nama Mongol ini, dulu Mongol di Manado tuh punya geng, berenang di salah satu hotel di pusat kota. Nah, waktu itu lagi ngetop film The Kander Heroes yang ada Bibi Cing, Bibi Lung, apa siapa gitu. Nah, ada Raja Mongol. Nah, waktu itu Raja Mongol itu mirip banget sama Mongol. Nah, dipanggil lah dari situ Mongol, nyampe Jakarta 2011 jadi stand up, dapat tambahan stres. Nah, yang ngasih itu Panji. Karena kasus di sebuah mall besar di Jakarta, waktu itu Mongol masih agak latah, jadi dikagetin, ngomong jorok. Lagi stand up tuh di depan orang banyak, di mall, jadi speaker sampai dibawa, mereka kaget langsung pada ngomong, ih gila nih orang stres gitu. Nah begitu ceritanya, jadilah Mongol stres. Begitu. Itu latar belakangnya ya. Iya betul. Bang Mongol, ya, kalau boleh, tolong diceritakan Anda lahir dari keluarga seperti apa, kapan, dan di mana? Jadi kalau lahirnya Mongol di Manado. Saya lahir di Manado, di rumah keluarga, sampai sekarang masih ada dan tidak berubah. Saya mengenal hanya ibu. Setelah sudah jadi saya hanya lahir dari seorang ibu, tidak punya ayah. Saya dibesarkan oleh adiknya mama, adiknya ibu saya, adiknya mama saya. Dan masa kecil SD, saya jadi lahirnya di Manado, tapi besarnya di Sanger. Jadi di kabupaten nyebrang lagi di perbatasan Filipina. Saya tinggal di sana sampai SMP. Terus diambil oleh adiknya mama, dibawa ke Manado. Saya terus kerja di rumah orang jadi pembantu, jujur. Cuman di situ mujizat Tuhan tuh luar biasa, bahwa mereka yang ngambil Mongol jadi pembantu itu tidak membuat Mongol jadi pembantu, justru Mongol disekolahin, jadi dijadikan sebagai anak asuhnya mereka, karena mereka adalah salah satu pejabat teras di Provinsi Sulawesi Utara. Karena papinya Mongol ini kan manggilnya Mami Papi, jadi papinya Mongol tuh terakhir jabatannya jadi dirjen di salah satu kementerian. Nah, jadi di saat beliau meninggal, Mongol nggak mengambil keputusan bahwa saya nggak mau tinggal bareng lagi, karena saya cuman anak asuh. Jadi saya keluar lagi, terus ketemu dengan teman-teman Yayasan Hosana, bergabung dengan tim Timothy, terus pelayanan bersama, terus tetap dalam Tuhan tahun 97 bertobat,
fase itu dijalani dengan luar biasa sampai ditawarin ke Jakarta masih dalam Tuhan untuk mau sekolah pendeta itu. Jadi lahir dari keluarga yang hanya ibu, tapi dibesarkan oleh oma dan ante. Iya. Jadi itu saksi hidupnya ada semuanya, Pak. Jadi mereka ada semua nih. Boleh ditanya langsung ke mereka-merekanya. Jadi maminya Mongol juga masih ada, ibu yang membesarkan yang sampai Mongol sekolah SMA lulus selesai masih ada. Mereka luar biasa. Semua begitu, domisilinya di Manado. Mereka. Iya, di Manado. Mereka semuanya di Manado karena Mongol setelah SMP kan udah pindah di Manado. Dulu tinggal di Bumi Beringin 1 nomor 5 di Manado. Nah, itu perumahan gubernur. Oh iya, gitu. Iya. Sangat menarik ya. Jadi Bang Mongol ini nggak punya kakak, nggak punya adik? Nggak. Jadi saya sendiri. Ya. Cuman punya kakak angkat gitu, punya karena kan mami dan papi punya anak dua perempuan, mereka nggak punya anak laki. Jadi ngambil 2 anak, diasuh menjadi anaknya mereka. Nah, jadi punya kakak angkat berdua perempuan, 1 lagi di Kanada mantan anggota Dewan DPR RI dulu periode yang sebelumnya, yang 1 lagi kerja di Bank Sulut di Manado. Tapi kalau dari itu sendiri, tunggal. Iya. Bang Mongol, sedikit mengenang masa lalu nih. Apa yang paling Anda kenang dengan sosok mama? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya tidak mendapatkan figur mama, jujur. Karena saya diasuh oleh oma, mama saya diperkenalkan bukan sebagai mama. Jadi saya manggil mama itu akang. Nah, itu akang tuh kalau mungkin kalau bahasa Batak, kalau bahasa itunya ya kakak gitu. Jadi saya tahu itu mama Mongol di saat beliau udah meninggal. Oh begitu. Ini mungkin tantenya Mongol adanya mama Mongol nih, tante Mongol kurang mungkin nggak tahu. Kayak ceritanya kayak begini, Mongol waktu kecil mama itu dipanggilnya akang, oma itu dipanggil mama. Oh gitu. Jadi saya tidak mendapatkan figur mama. Setelah mama meninggal kan Mongol mau ke sekolah, nganterin makan dulu ke beliau, ke akang ini, ke beliau, ternyata udah meninggal. Nah, kan ada meninggalnya tuh matanya nggak ketutup, Pak, ceritanya. Ini gue masih ingat banget nih, umur 3 tahun, 4 tahun nih. Nah, jadi orang-orang di situ ngomong, mungkin DP anak yang harus tutup DP mata. Maksudnya, mungkin anaknya yang harus nutupin mata. Barulah oma bilang, nah, kalau ini nganape mama. Begitu. Jadi, jujur tidak punya kenangan indah apa mungkin Mongol diajak ke pasar bareng mama atau kemana, nggak ada. Tuhan Marabong, nggak ada. Saya tidak menemukan figur mama, cuman memang dalam beberapa hari yang lalu kayak bawaannya sedih ke mama gitu, sampai ngambilin lagunya Boyz II Men tuh. Jadi kehilangan figur mama memang dari kecil. Iya. Tapi hidup tidak harus sedih toh Pak, santai aja. Iya. Setuju. Nah, Bang Mongol, kalau lihat orang-orang kan punya mama, punya papa, lengkap begitu ya. Iya. Teman-teman Bang Mongol pasti seperti itu. Nah, ada nggak kerinduan? Wah, kalau orang lain punya, apa gua enggak ya gitu? Gimana tuh Bang Mongol? Sebenarnya gini Pak, saya paling mencintai itu Superman. Saya sangat suka banget dengan Superman. Jadi buat saya Superman itu hampir mirip dengan Mongol. Ceritanya
dia dari satu planet, orang tuanya meninggal, terus dia harus dikirim, dilempar ke penduduk lain dan disayang oleh orang lain yang bukan keluarganya, dan dia mengalami bully, dan dia mengalami proses semasa dia sekolah, dan dia tetap punya semangat untuk dia berhasil, akhirnya dia bisa membantu membereskan kejahatan. Nah, Mongol juga sama. Jadi punya orang tua, dan gue harus tinggal di rumah orang yang jadi pembantu dan sebagainya. Gue nggak pernah bersedih, karena Mongol punya target bahwa gue harus jadi bukti kepada banyak orang bahwa sekalipun gue nggak pernah gue lahir dari ibu, tapi gue nggak pernah mendapatkan kasih sayang ibu, tapi bukan berarti hidupku harus gagal. Iya. Jadi saya pingin kasih tahu ke teman-teman yang lain yang mungkin mereka nggak punya ayah tapi masih punya ibu, atau sebaliknya nggak punya ibu tapi masih punya ayah, atau punya ayah tapi nggak punya ibu, bahwa mereka setidaknya harus bersyukur bahwa masih ada satu. Ya toh, tapi buat teman-teman yang mungkin dia buat God lover, mungkin gue sama kamu ngeliat yatim piatu, dah bangkitlah. Bangkitlah. Jangan terpuruk. Mongol saksi hidup kebaikan Tuhan, bahwa sekalipun gue lahir dari orang tua yang gue juga nggak tahu orang tua gue itu bagaimana, nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tapi gue bisa sukses karena gue percaya Tuhan pasti memampukan kita melewati fase. Iya. Ini kesaksian yang luar biasa. Jarang Pak, mohon maaf, ini pertama kali saya ngomongin tentang ibu saya. Hanya di acara ini loh Pak. Iya, terima kasih untuk keterbukaan dan kejujurannya. Sama-sama Pak. Karena saya percaya God lovers yang menyaksikan acara ini pasti ada juga yang mengalami situasi yang seperti dialami oleh Bang Mongol, dan nasihat Bang Mongol tadi itu nasihat yang sangat baik, membangkitkan banyak orang. Walaupun latar belakang kita mungkin kita tidak diperhitungkan oleh orang, tetapi ketika kita mempercayai Kristus, hidup kita bisa diubahkan. Cakep, setuju Pak. Iya. Nah, Bang Mongol, setelah beranjak remaja, bisa cerita bagaimana menjalani pendidikan formal. Tadi kan Bang Mongol cerita bekerja di satu rumah tangga, di satu keluarga, tapi justru diangkat anak asuh dan disekolahkan. Betul, Pak. Betul. Jadi kalau Mongol mau ceritain tentang masa remaja, jujur aja waktu remaja kan dihitungnya dari SMP ya. Kalau masa remaja di kampung, ya mau dibilang indah pastilah Pak ya, nggak mungkin ada penyesalan, karena maksudnya ya di kampung juga TV cuman ada di rumah 2 orang, kalau nonton kadang dimatiin apa dan sebagainya. Terus kalau malam kita juga nggak ada listrik, adanya ya lampu Petromax ya kan, kalau minyak tanah habis ya harus mati, hidup sama obor. Belajarnya pakai lampu teplok, jadi pas bangun pagi besok tai hidung gede-gede gitu-gitu. Jadi mau digimanain, mau dibilang menyesal ya enggak juga. Jatuh cinta masih dari SMP kelas 2 gitu-gitu, ngirim surat cinta lewat kertas warna pink yang dijual-jual. Kalimatnya ngambil dari majalah Anita Cemerlang gitu. Tapi mau dibilang nggak bahagia, nggak juga Pak. Saya mah bahagia. Saya jalan kaki dari sekolah kurang lebih 3 kilometer, nggak ada penyesalan. Gitu. Terus masuk ke Manado, jadi niatnya jadi pembantu di rumah orang, tapi ternyata Tuhan buat indah. Menikmati sebagai anak asuh dari salah satu pejabat yang sangat dihormati di Sulawesi Utara, ya itu tidak merubah Mongol begitu. Saya tinggal di lingkungan elit yang kebetulan orang tua asuh saya ini adalah salah satu orang yang mensortir semua kata sambutan gubernur. Jadi gubernur kata sambutannya sebelum dibaca Mongol yang sortir hurufnya, baru nanti dikasih ke papi untuk paraf, berarti antar ke rumah dinas gubernur. Jadi fase itu dibuat indah, nonton bioskop ya, waktu itu Mongol masih ingat banget tuh film Kuts Kuts Hotahe, saya sampai nonton 30 hari berturut-turut. Aduh,
Jadi sebenarnya masa kecil, masa remaja sampai masa dewasa ya bahagia sih Pak. Nggak ada pernah penyesalan sampai hari ini. Saya nggak pernah menyesal. Kan ada yang nanya, kamu kan pingin kembali ke masa yang mana? SMP, SMA? Enggak. Saya nggak pingin kembali ke masa lalu. Saya pingin tetap di sini untuk mencapai ke masa depan. Oke, kalau digolongin di masa remaja itu, Mongol ini termasuk anak nakal atau anak yang baik-baik? Sepertinya Pak masuk kategori nakal. Bisa cerita satu kenakalannya? Kenakalan di sekolah ya pasti waktu zaman itu kan madol ya Pak ya. Kalau bahasa Manado bolos sekolah. Terus waktu di Sangir SMP itu paling sering bolos karena memang daerah Mongol itu kan terkenal di Manado itu. Saya tinggal saya orang Tamako Pak. Nah kalau untuk di daerah Manado kalau bilang orang Tamako tuh semua udah tahu. Itu daerah yang paling gila pokoknya. Tiap hari Sabtu tuh ada ajang bunuh-bunuhan di pasar Pak. Nah kita pasti bolos tuh Pak, pingin nonton orang berantem di pasar. Nggak berhenti Pak sampai orangnya mati. Wow. Nah jadi fase itu masa SMP. Pas masuk ke SMA juga sama. Karena punya papi saya kan pejabat teras. Jadi kadang masuk sekolah jam 1, harusnya pulang jam 4, kita jam 2 udah pulang. Begitu-begitu ya biasalah Pak, masih kenakalan anak muda tapi nggak narkoba. Nah ini saya jujur, zaman saya SMP ke SMA tidak narkoba. Tapi kalau ya minum mabuk ya, terus ya nakal-nakal yang mau dibilang nakal berfaedah juga enggak sih kayaknya, cuman memang kategori nakal iya karena dalam 1 bulan itu akan ada 4 surat ke rumah. Setiap minggu pasti dapat surat teguran ke orang tua. Nah nakalnya saya yang tanda tangan suratnya. Dipikirnya nggak tahu ya. Nggak tahu, dipikirnya mami yang tanda tangan dan mereka nggak bisa komplain karena mami saya keluar ibu pejabat. Jadi oke, yang penting bayarnya itu sekolah. Itu Pak, kenakalannya sampai ke situ. Tapi kalau untuk narkoba belum. Waktu itu belum, karena memang di Manado susah nyari. Iya. Yang gampang di Manado itu cap tikus ya. Cap tikus sama itu Pak, pelabuhan. Yang kartu-kartu porno zaman dulu. Nah iya, kejahatan saya di bagian situ Pak. Jujur aja, nonton film untuk umur 17 tahun ke atas, kita SMP udah nonton di Manado Plaza gitu. Jadi yang ke situ-situlah, yang Inneke Koesherawati lah dan sebagainya. Nah itu kita nakalnya di alur situ Pak, narkoba enggak. Ya. Terima kasih untuk kejujurannya. Terima kasih. Nah, ada cerita yang cukup menarik bahwa Anda dulu pernah bergabung dengan sekte gereja setan. Sampai bisa gabung? Gimana ceritanya tuh? Kalau bisa gabung, saya juga sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu tuh sempat ngecek kenapa kok Mongol bisa gabung Pak. Jadi cuman ada beberapa hal yang saya ngelacak soal jejak mama. Nah mungkin bisa tanya ke tantenya Mongol tuh, ke adiknya mama. Dulu mama saya waktu muda di Manado itu suka ikut-ikut acara di Gedung Juang. Nah itu Mongol ngecek, zaman itu Gedung Juang itu bukan gereja, dulu ada namanya Children of God itu, COG. Iya. Mama saya ternyata ikut di COG tersebut dan saya agak sedikit mendapatkan informasi bahwa mama saya itu salah satu elders. Salah satu penatua kemungkinan besar. Jadi mungkinkah saya dapat jalur lewat mama? Karena mama saya ini kalau nggak salah adalah seorang ibu-ibu yang pemberontak. Tanya sama tante, soalnya tante saya nih kebetulan adalah bagian dari salah satu korban mama saya gitu. Karena mama saya disayang banget sama neneknya. Jadi tante saya jadi kebagian jeleknya, kasihan gitu. Jadi terus saya ketemu sama bule orang Amerika, diajak ngobrol, terus dibawa ke satu tempat dan 3 minggu ketemu rutin
ikut kegiatan tersebut, kurang lebih 3 bulan 4 bulan saya tahu-tahu ditabiskan menjadi salah satu pimpinan dari The Dragon Team namanya. Dari Church of Satan. Oh. Di kota Manado ini ya? Di Manado. Cuman saya kan megangnya bukan cuman Sulut. Kan kita teritorinya megangnya kan satu wilayah itu bisa hanya boleh satu orang yang megang satu teritori. Itu umur berapa Bang Mongol? Masih SMA kelas 1. SMA kelas 1. Mongol masih ingat banget. Masih SMA kelas 1 karena posisi Mongol sudah di rumah Bumi Beringin. Kan orang tua nggak tahu. Karena kita sekolahnya sekolah siang, Pak. Jadi kita madul itu buat pergi ketemu mereka. Iya. Nah, pulang kan jam 7, jam 9 malam, orang tua nggak akan curiga, karena kan nyampe paling ditanya, ada PR-nya, nggak langsung bikin PR, nih biar besok begini-begini. Orang tua taunya kita fine-fine aja, karena memang ya kita fine, gitu. Nggak ada tindakan anarkis apa yang kita, nggak ada. Nyantai aja sih, kita hidupnya santai. Jadi, tidak ada didikan moral yang melarang di saat kita melakukan sebuah kesalahan. Ini peran penting orang tua, salah satu poin keberhasilan anak adalah peran pentingnya ada di orang tua. Harus berani mengatakan itu tidak, harus berani mengatakan itu dosa. Nah, kalau Mongol nggak dapet. Nggak dapet. Kalau dapat dari Oma, itu SSD. SMP, ya gimana ya, nggak dapet apa-apa sih. Jadi di saat kita ketemu bule dan kita ke gereja, tanya aja ke tante saya, Jajua ke gereja, males. Ada ibadah di rumah kita jalan. Iya. Jadi itu kita nggak ada basic. Kira-kira 15-16 ya? Iya, kurang lebih SMA kelas 1, saya masih ingat SMA. Iya. Karena udah di rumah Bumber itu. Iya. Ini menarik. Gereja Setan itu kan sebuah gerakan yang pusatnya ada di Amerika ya. Nah, menurut pengalaman Bang Mongol, bagaimana strategi Gereja Setan ini di dalam menjangkau pengikutnya? Nah, jadi kan gereja setan itu Pak, kan di saat Anton LaVey mati, Anton LaVey itu founder kedua setelah Aleister Crowley. Di saat dia mati, meninggalkan istri dan 3 anak. Oke. Anaknya yang perempuan pertama namanya Carla LaVey. Anak yang kedua namanya Zina LaVey. Anak yang ketiga namanya Satan Serses LaVey. Anak perempuan kedua yang nama Zina sekarang lagi dalam pelayanan pendeta Reinhard Bonke. Carla LaVey membentuk komunitas sendiri. Kan gereja di San Francisco diwariskan oleh istrinya yang Blanche Barton apa nama bulenya. Nah, Carla punya komunitas sendiri. Nah, saya di komunitasnya Carla. Kami punya target itu adalah generasi anak muda. Target kami nggak ada orang tua. Kalau mungkin US Peter Gilmore masih mentargetkan orang-orang tua ada. Karena kan di sana ada Peter Gilmore, ada Marilyn Manson, ada beberapa tim-tim. Mereka juga ada pada Reverend, udah THD. Nah, mereka punya target ke keluarga. Ya, kalau kami di grupnya kita, target kita cuma anak muda. Kita nggak mentargetkan keluarga muda, hanya anak muda. Strateginya, kalau boleh jujur, kurang lebih sama dengan gaya Yesus menjangkau murid-muridnya dengan cara ngajak makan. Ngajak makan, diajak makan, dibayarin, habis itu diajak, besok gue ada kegiatan nih, join with us ya, ntar gue jemput, atau naik Grab aja, ntar gue bayarin kalau untuk saat ini, gitu-gitu. Kalau sama dulu kita sistemnya dijemput, kalaupun nggak dikasih ongkos, apalagi nanti kalau kita bawa jiwa baru, dapat duit tuh.
Nah, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu menghasilkan dihargai dengan uang. Otomatis anak muda bawa teman satu dapat duit gope, nggak mungkin dia nggak bawa 3 4 dapat 2 juta. Iya kan? Kalau di gereja kan bawa jiwa baru hanya disuruh berdiri, dikasih pensil, dikasih pulpen, atau kalau nggak paling banter jabat tangan, kita bertemu lagi hari Minggu depan. Kalau di dunia penyesatan ada fee, ada harga yang dibayar. Iya. Nah, ngomong-ngomong, udah berapa murid yang berhasil direkrut sama Bang Mongol? Kebetulan Mongol bukan di bagian situ Pak kerjanya. Kita ada banyak tim, ada Dragon, ada Sister of the Light. Saya di bagian Dragon kerjanya ke gereja-gereja tuh nyusup, ngerusakin gereja, ngerusakin penyembahan, ngerusakin firman, jemaat nggak bisa dengar firman, jemaat ketiduran, target nyerang hamba Tuhan yang harus jatuh dalam dosa lewat anak yang disayang. Itu bagian pekerjaannya Mongol. Baru spiritual mapping, kita mapping satu wilayah, ada berapa banyak pendoa, ada berapa banyak kubu doa, siapa yang harus kita hantem, apa yang kita harus lakukan buat pendoa di sebelah sana rusak doanya. Itu yang Mongol tugasnya. Gitu ya. Wah, strateginya luar biasa ya. Rapi, kan, tertata. Ya, sebenarnya kan udah pernah dibahas oleh Reinhard Bonn, bukan Reinhard Peter Wagner. Peter Wagner pernah membahas sebenarnya di salah satu buku tentang spiritual territory. Nah, di Satanik itu diberlakukan Pak buat karena orang setelah Mongol bertobat, Mongol mempercayai kitab Efesus 6 bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh, penguasa, pemerintah, otomatis hierarkinya ada. Ya. Nah, di Satanik ini dijadikan sebagai salah satu patokan. Jadi siapa yang menguasai di atas, di sini siapa yang kuasai, ini siapa yang kuasai, bagaimana caranya di penyembahan nggak nyampe ke atas, siapa yang menghantam, siapa yang menghalang, itu kita mappingin tiap hari Jumat. Kita cari tahu contoh Pak Martin anak berapa, apa yang ini, apa ini. Nah, kita ngantem ke situ. Begitu Pak. Cuman tetap orang yang percaya Tuhan menjaga pasti akan dilindungi. Karena banyak, saya udah beberapa kali mencoba, ada yang tidak tembus. Iya. Ada perlindungan darah Tuhan atas orang-orang percaya ya. Kalau kami Satanik bilang tuh the covering prayer paling berbahaya. Doa tutup bungkus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darahmu. Wah, itu meninggal kaminya, Pak. Karena anak-anak Tuhan ada di dalam gelembung, tertutup. Kita mau nyerang serba salah. Kita takutnya nyerang begini, di sono ngebalasnya begini. Nah, jadi kalau kita ketemu orang yang ada dalam bubble, kita milih choice untuk run. Nggak mau fight. Oh, begitu. Itu, Pak. Dan itu juga dialami tuh anaknya Anton LaVey kedua yang di Reinhard Bonn ke gara-gara gelembung itu. Ditangkap Tuhan. Sempat keluar di majalah Karisma. Oh, tapi majalahnya udah nggak terbit lagi ya, Karisma. Kalau nggak salah, iya sih. Mongol udah nggak pernah ngecek lagi karena buat Mongol, waktu Mongol bertobat juga ke Jakarta kan nggak orang kaya Pak. Otomatis nggak mungkin beli. Sedangkan Gaharu Arwana Narastu aja tahun berapa kita baca, sekarang tahun berapa? Begitu. Ya. Nah, menurut pengamatannya Bang Mongol, bagaimana perkembangan aliran gereja setan itu di Indonesia? Kan Bang Mongol pernah jadi orangnya nih. Kalau masalah
Kalau masalah pelanggaran, perkembangan pasti ada, Pak. Mohon maaf, perkembangan pasti ada. Tapi apakah dia signifikan bertumbuh atau tidak? Menurut Mongol sampai hari ini saya selalu bilang stagnan merekanya. Stagnan. Kenapa mereka stagnan? Karena sejak kasus Lala ditangkap, udah nggak ada gerakan. Mongol sih sampai hari ini biasanya ketemu ada beberapa orang di Blok M. Terakhir Mongol kemarin ke Blok M nggak ketemu. Apa mungkin karena takut COVID juga kali ya. Kita juga nggak tahu. Tapi udah nggak pernah ketemu sama sekali dengan termasuk ke Plaza Indonesia udah nggak pernah. Jadi otomatis ada mungkin balik lagi ke konsep yang pertama, Pak, underground kembali. Kan memang pergerakan satanik di Indonesia, di Asia underground. Iya. Yang bebas hanya Amerika dan Afrika dan Eropa. Australia bebas karena di sana ada Drew Sinton. Tapi kalau di Indonesia enggak. Ya. Di Asia under semuanya. Karena belum diterima bebas toh. Kalau di Amerika kan udah jadi agama, salah satu sekte yang besar, bahkan mereka punya black house. Ya. Nah, Bang Mongol bisa cerita di titik mana Anda bisa lepas dari cengkraman aliran kepercayaan gereja setan ini? Kalau di titik mana, Mongol selalu bilang dari tahun 2097 saya selalu bilang saya bertobat karena kasih karunia Tuhan. Karena tidak semua anak dari satanik itu bisa bebas gampang. Maksudnya bisa gampang bebas, nggak semuanya, Pak. Yang dulu ngetopnya kan ada lain di buku buku Rebecca Brown, bebas dari cengkraman iblis atau Vessel of Glory. Ada dia, ada Oki di Jepang, terus ada beberapa juga yang di Manado, ada Rina dan Laura, ada beberapa, ada Mario almarhum, ada di Bekasi juga ada George, ada beberapa. Jadi tidak gampang untuk anak satanik itu bertobat keluar dari situ kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Nah, disinilah yang Mongol menekankan bahwa banyak mungkin karena udah kepepet, udah bingung mau bagaimana, akhirnya banyak yang kayaknya gue pengen masuk ikut aliran Illuminati atau aliran gereja setan. Nah, Mongol mau ngingetin, jangan pernah gabung sekepepet apapun. Nggak gampang keluar, Pak. Karena proses untuk keluarnya harus pelepasan, harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di anak satanik kalau dia keluar, kalau dia harus mengakui tentang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia pasti mengalami yang namanya siksaan roh. Ngejedukin mulut, sampai mulut digigit karena nggak mau ngomong. Nah, otomatis itu nggak gampang. Jadi kalau mau dibilang mau bagaimana bertobat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan Mongol dapat, ketemu dengan hamba Tuhan yang memang luar biasa merubah Mongol, mendidik Mongol. Ada Ibu Indri Gautama pertama, ada Pak Timotius Sarjono, waktu dulu pelepasan di gereja Tiberias masih GBI di Wendis Kelapa Gading. Kebetulan kakak rohaninya Mongol waktu itu Pak Franky Panto, Pak Franky, Papi Gilbert, siapa lagi ya? Di Manado ada Pastor Abraham Yuwono, ada Pak Vicky Tampatonda, ada Kak Didi Mangendaan. Mereka adalah orang-orang, ada Kak Rommel Solang, ada Kak Michael Kasonso. Mereka adalah orang-orang yang memantau perkembangan kerohanian Mongol step by step di saat bertobat. Mengingatkan jangan lupa doa pagi, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa ini, baca siapa iblis, siapa Lucifer, siapa ini, apa itu Juru Selamat, kenapa Lucifer dibuang. Jadi diajarin step by step. Jadi dari situlah Mongol mulai memahami. Jadi setiap anak gereja setan yang bertobat, yang paling pertama dia harus pelajari adalah siapa Yesus, siapa Lucifer. Karena di satanik Lucifer itu Juru Selamat. Ya. Jadi harus dirombak tuh doktrin yang dia dapat di otaknya. Oleh sebab itu salah satu syarat adalah setiap pagi harus doa pagi dan baca Alkitab 1 hari 4 pasang. Dan itu Mongol lakuin. Jadi 2 tahun pertobatan Mongol mulai berani.
Karena ngedapetin ayat 1 Yohanes 5 ayat 18, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa dan si jahat tidak bisa menjamah engkau. Jadi Mongol mulai berani bahwa Tuhan menjanjikan yang lahir dari Allah si jahat tidak bisa menjamah. Nah, sudah. Ternyata ada banyak hamba Tuhan yang terlibat di dalam hidupnya Bang Mongol setelah lepas dari gereja setan, dan mereka lah yang membimbing sampai mengalami pertumbuhan. Betul. Begitu ya. Nah, betul. Sampai pada suatu waktu Anda dapat sponsor untuk sekolah pendeta. Betul. Tapi saat sampai di Jakarta, hidup Anda malah berada dalam ketidakpastian. Nah, cerita soal sponsorship ini kita simpan dulu untuk minggu depan ya. Ini untuk talk show minggu depan. Nah, pertanyaannya bagaimana Anda menjalani hidup ketika sampai di Jakarta lalu sponsorship-nya itu gagal? Gimana tuh hidupnya? Jadi kalau soal sekolah pendeta itu waktu ini ceritain dulu ya Pak ya sejarahnya. Jadi kan dulu GBI Tiberias itu kan masih GBI. Masih ada Papi Gilbert, Mongol masih ingat banget Papi Gilbert masih ada, tapi Om Eras sudah nggak ada. Jadi Mongol ikut ibadah di Kelapa Gading setelah ke Jakarta nih. Jadi dibawa ke Jakarta, ikut sama mereka ke Jakarta. Nah ternyata ada pendeta pengkhotbah yang dari Tiberias itu KKR di Manado. Nah mereka mengusulkan kalau seandainya kalau memungkinkan ini seorang pejabat seorang bupati ini menyisikan dana dari itu untuk menyekolahkan putra-putri daerah menjadi hamba Tuhan. Ibu almarhumah Evangelis Rosdiana mengusulkan Mongol salah satu orang yang berangkat kloter 1. Jadi ada beberapa kloter. Nah, Mongol dikirimlah ke Jakarta, masih ingat banget itu naik kapal Lambelu dari Bitung sampai Tanjung Priuk. Jadi Mongol masih tetap feeling good bahwa oh ya mau sekolah karena kita tahu siapa mereka gitu. Maksudnya ya kita tahu mereka siapa, berapa duitnya mereka, dan kita sangat yakin untuk menyekolahkan Mongol nggak ada masalah buat mereka. Nah, sampai di Jakarta 3 bulan nggak ada kabar. Mongol tinggal di keluarga di Tanjung Priuk. Tapi bukan keluarga Mongol, keluarga sponsor. Ya. Nah, 3 bulan kemudian mereka datang. Terus ngomong, Dek, begini, sekolah Alkitab Sotutu. Bagaimana kalau adek main musik gereja? Suka mau bermain apa? Mongol bilang Mongol pingin belajar drum. Karena Mongol punya teman Wulan tuh suaminya Ko Obin tuh pemain drum di gereja. Mongol dulu gerejanya Gisi di Manado. Gereja Injil Seutuh Indonesia yang ketua gembala sidang ketua sinodenya Pak Jimmy Untoro. Sudah. Saya mau pingin main drum. Nah, mereka ngomong, ya udah Dek, orang mau ke Bandung nih, mau daftar di Proskuneo. Ya. Nah, karena kebetulan sekolahnya asrama. Ya. Nah, jadi sudah mereka pamit. Dan itu adalah kali terakhir mau ketemu mereka. Nanti ketemu lagi 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Pas mereka ternyata sudah bercerai. Istrinya ini nikah kembali dengan bule. Nah, saya kebetulan diundang. Itu udah jadi artis. Otomatis kurang lebih 10 tahunan juga. 2000. Iya, 10 tahun nggak pernah ketemu. Lebih bahkan. Dan mereka ketemu Mongol, mereka nyari Mongol karena ternyata Mongol di Amerika ngetop. Stand up. Karena Mongol masih ingat sebuah perusahaan acara Samsung lah di Bali. Mereka telepon, ngana doi stop di Amerika Mongol begini. Ya udah. Dan ketemulah. Ternyata kan rencana Tuhan luar biasa. Jadi Mongol nggak jadi sekolah pendeta, nggak jadi sekolah pendeta, nggak jadi lu nggak di Proskuneo kan mereka pergi daftar, itu terakhir ketemu
Dan akhirnya Mongol keluar dari rumah Tanjung Priuk, luntang-lantung lah di Sarina. Bawa-bawa Musik koper. juga nggak? Bawa-bawa koper tidur di situ. Nah, waktu itu kalau bilang nangis sih udah nggak bisa dijelasin nangisnya. Karena maksudnya begini, mau kemana Mongol nggak ngerti Jakarta, nggak tahu Jakarta, nggak punya duit dan sebagainya. Karena Mongol ke Jakarta juga pamit ke oma, ke tante, cuman ngomong mau sekolah, dorang mau bayar, jadi otomatis nggak minta duit gitu Pak. Jadi ya udahlah. Akhirnya luntang-lantung di Sarina, Mongol masih ingat banget tuh tidur di emperan toko di Sarina Tamrin, yang alur Jalan Sunda. Begitu. Waduh. Jadi nggak sekolah musik gereja, nggak, semuanya dua-duanya nggak. Sponsornya hilang. Jadi kalau jam 5 pagi udah bangun karena Sarinanya mau dipel, jadi kita naik P77 ke Ciledug, turun duduk. Berapa lama Bang Mongol hidup luntang-lantung di jalan di Jakarta? Kalau berapa lama luntang-lantungnya di Sarina nih Pak ya, di Sarina kurang lebih sebulan lebih. Karena setelah itu ada yang bantuin Mongol. Tapi masa yang paling kelam pertama adalah pertama kali masuk ke Sarina, Mongol punya duit cuman 100.000. 100.000, terus itu untuk digunakan ngekos. Jadi nyari kos nebeng di teman. Nah ini Mongol boleh jujur, teman yang membantu di saat Mongol lagi bermasalah adalah seorang PSK, tapi PSK-nya cowok. Oh, gigolo gitu. Jadi di Sarina itu kan Pak, Sarina yang alur ke seberang ke Olala. Nah itu kan dulu tuh terkenal sebagai tempat cowok-cowok yang yang menjajakan diri. Nah untuk yang jalur seberangnya yang mau ke Bakmi Gajah Mada, yang Jalan Sunda, yang Kedutaan Besar Perancis, itu tempat orang-orang tidur kalau seandainya telat. Udah nggak dapat udah dapat kopaja, udah nanti situ. Nah, Mongol tidurnya di situ. Dulu ada ATM. Nah, Mongol tidur di situ. Nah, yang seberang itu kebetulan ada satu gigolo. Dia ngeliatin Mongol karena waktu itu posisi lagi nangis karena ceritanya Mongol udah 9 hari nggak makan, Pak. Wow. Cuman minum. Saksi hidupnya masih ada. Jadi nangis gitu, maksudnya nangis tuh kayak kenapa Mongol harus jadi begini. Teman-teman Mongol yang dari Manado, yang di Jakarta ada banyak Pak, tapi nggak ada satupun yang berani membantu. Semua hilang. Jadi otomatis dengan Mongol kondisi seperti itu, Mongol bilang ke dia, gue masih pakai bahasa Jakarta yang baru jadi Pak, maksudnya masih ada Manado-Manadonya waktu itu. Jadi Mongol bilang kita cuman ada 100.000, dia tanya kita, maksudnya saya gitu, cuman ada 100.000, boleh nggak gua numpang sama lu? Nah dia bilangnya begini, gini aja bang, duit 100-nya abang pegang aja buat cari kerja, nggak apa-apa abang tinggal ngekok di kosan adek. Dia masih muda, dia mudanya jauh. Ini Tuhan saksi hidupnya, tidak pernah kami melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kaidah hukum dan norma agama. Dia hanya membantu. Dari situlah Mongol mencari kerja dengan walk-in interview lewat koran pos kota. Koran pos kota adalah koran yang paling banyak lowongan kerja dan ternyata semuanya multi level. Jadi Mongol setiap kali walk interview kok Kemayoran gitu, kok Kedoya gitu, kok sama suruh jual mie gingseng, kopi gingseng gitu. Jadi modal kemeja putih, celana hitam, pakai dasi, bawa tas isinya mie, kopi, pemanas pantat, door to door Pak itu. Terus jualan kartu untuk telepon ke luar negeri 147. Jadi pokoknya Mongol ikutin tuh Pak, jujur sebelum dapat kerja tuh. Jadi nyari kaki, cari kaki.
ikutlah tuh yang di Kemayoran, apa namanya tuh, eksebisi begitu, terus ada testimoni dari yang udah punya mobil baby band gitu kan, udah punya mobil ini. Nah sekali waktu Mongol kaget gitu, pas di atas berapi-api ngomong, Mongol kaget, ih ini orang kok seangkot yang tadi ngomong. Mongol langsung bilang, berarti lu calo ya. Lu calo, ngomong-ngomong lu sendiri gak kesono gitu kan, katanya mau ke Bangkok lah, kemana. Lah dia ngangkut sama Mongol, berarti kan dia calo. Mongol dari situ berhenti ngurusin tuh yang cari kaki, 2 kaki, kaki-kaki. Karena kita udah capek nyari kaki, yang berangkat yang di atas-atas gitu. Jadi akhirnya Mongol cari kerja, ada temen ngomong, di Jalan Sabang Ujung tuh ada rumah makan Padang lagi nyari waiters. Coba aja lu ke sana, kagak butuh ijazah, lu berangkat aja ke sono. Udah berangkatlah ke rumah makan di Jalan Sabang Ujung, dan puji Tuhan diterima. Jadi waiters. Hari pertama seminggu tuh ada trainingnya, bawa makanan yang di piring disusun-susun. Nah, kami kan Manado, Pak. Mohon maaf, di Manado itu kalau nganterin makanan tuh pakai baki, pakai nampan. Nah, ini disusun di sini. Nah, jadi kita belajar, diterima seminggu kemudian. Kenapa Mongol betah di rumah makan itu? Karena kita boleh bawa pulang makanan. Oh. Tiap hari makan makanan Padang. Iya, jadi kerja jam 9 pagi, pulang jam 4 sore. Sorenya Mongol jualan koran di Tugu Tani, ngambil Suara Pembaharuan, harian terbit, karena mereka memang terbitnya sore. Baru Kompas sama Pos Kota Gope. Pos Kota Gope ini berfungsi kalau udah sore buat bungkus warteg. Nah, ngambilnya itu koran di depannya Apotek Kimia Farma Atrium. Nah, baru malam kerja di Pecel Lele Heri di Jalan Sunda. Kalau Pak Martin suka ke Jalan Sabang tuh kan ada sate Heri, ada soto ceker Heri, ada pecel Heri. Nah, ada satu lagi Pecel Lele Heri di seberang Jalan Sunda, sekarang depan Bank Mandiri. Alurnya Harvest Sarina. Pokoknya Sarina tuh gereja apa tuh, gereja Katolik yang dekat Sarina tuh, di belakang Sarina? Tresia. Gereja Tresia di seberangnya, pokoknya ada pengkolan. Nah di situ jualanlah di situ. Jadi Mongol kerja di situ, gajinya 218.000 per bulan. Ngekos di Kramat Sentiong 1. Jadi dari situ deket jalan kaki Pak mau kerja, jadi nggak harus keluar duit. Jadi gaji dikumpul 1.900.000 dari 3 pekerjaan, terus menyisihkan 200.000 buat perpuluhan. Jadi kan harusnya perpuluhannya 190.000, Mongol genapin 200.000. Begitu. Nah, gerejanya di GBI, api kemuliaannya Pak almarhum Alex Iranata. Ya, di Senen ya. Di seberang, karena dekat Pak, dekat. Kramat Sentiong ke api kemuliaannya dekat. Sebenarnya di Gedung Kasih Bersaudara ada gerejanya Pak Silas Bela. Ya. Tapi Mongol karena kebetulan untuk mau kerja lewat situ lebih gampang, jadi kita ke tempatnya Pak Alex Iranata. Kebetulan kan di situ pengkhotbah salah satunya Mam Indri, Ibu Indri Gautama, sama almarhum Pak Petrus Agung. Nah, jadi Mongol ke gereja ke situ. Jadi kalau ketemu teman-teman Manado di gereja, mereka nggak mau duduk bareng, Pak. Mereka pasti pindah. Biasa Pak, maksudnya Mongol sampai bilang, nah, mungkin mereka lah yang Tuhan izinkan saya harus ketemu dengan pencemooh. Karena pasti ngomong, bikin malu dok jual koran, anak ini begini, pulang Manado begini. Nah jadi mereka malu. Akhirnya Mongol bergaulnya dengan orang Batak. Nggak ada teman orang Manado di saat saya ngegembel Pak. Saya berteman dengan orang Batak. Akhirnya kalau ketemu orang Batak nggak langsung ditanya orang mana, ditanya langsung marganya lah ya sudah. Kita ngomong, aduh mohon maaf ya Bu, saya bukan orang Batak, saya orang Manado. Oh, tahe mukanya kayak bodat, nggak mungkin lah ke orang Manado. Jadi di situ Pak, setelah saya ketemu orang Batak Pak, dan bergaul lah jadinya dengan orang Batak. Tidak bergaul dengan teman-teman Manado, karena teman-teman Manado
semuanya merasa malu bergaul dengan Mongol karena saya lagi hidupnya di jalanan. Begitu Pak. Tapi kan target hidup kita nggak ke jalanan. Saya tetap bersemangat. Jadi tetap menyisihkan 200.000 buat Tuhan, bayar kos 250.000. Itu udah uang cuci baju, udah uang keamanan ya Pak ya, uang sampah, jadi udah semua. Jadi sisanya ditabung. Begitu ceritanya. Luar biasa ya. Iya Jadi Pak. bagaimana kehidupan iman Kristiani Mongol di saat-saat masa sulit itu? Oh, kalau masa sulit Pak, saya boleh jujur, justru imanku nggak lemah Pak. Jujur. Sampai jadi artis pun imanku nggak lemah Pak. Kalau masalah tawaran-tawaran di saat saya gembel, suruh ini, ikut ini, begini-begini mah banyak Pak. Cuman kan choice-nya ada di kita. Nah, dari fase itu Mongol mulai kerja, dapat kerja di Pasar Baru. Ini kantoran Pak, udah luar biasanya, udah kantor. Jadi berhenti dari rumah makan Padang, kerja kantoran, udah settle Pak, udah settle nih, udah enak nih hidup, ya kan? Ya. Udah. Nah, ini saya pakai jam tangan ini Pak, jam tangan saya pertama kali kerja kantoran Pak. Oh. Jadi ini jam pertama yang Mongol beli. Ini mohon maaf nggak nyombong ya Pak ya, waktu itu Mongol kerja di Pasar Baru. Kalau Pak Martin pernah ke Pasar Baru atau mungkin Ibu Evi atau siapa yang ngedengar, kalau ke Pasar Baru pas memasuk kan ada yang bagi-bagi kartu nama, di depannya nama toko bikin jas, di belakangnya kalender. Yang ada kalender Januari sampai Desember. Nah itu Mongol, kerjaannya Mongol Pak, salah satu. Jadi ada percetakan yang mengerjakan itu, ada 4 percetakan, salah satunya kantornya Mongol yang dapat. Nah jadi otomatis Mongol menjadi senior marketing dari percetakan tersebut. Nah jadi fase udah settle nih Pak hidup. Tahu-tahu dipanggil pelayanan kesaksian di GBI Rehoboth, di gedung Gading Marina. Oke. Nah, ketemu sama adiknya Pak adik apa kakaknya Pak Era Sabdono, Pak Timotius Sarjono. Dibikinlah tuh kesaksian 2002 ya itu. Tentang mantan Panglima Gereja Setan bertobat. Mulai itu Pak, hidup udah tetap kan saya nggak mundur rohaninya Pak. Sekalipun tidur di pinggir jalan, saya rohaninya tetap stabil. Karena saya selalu ke gereja Pak, saya selalu ke api kemuliaannya. Jadi biar orang mau bilang nih mau duduk dengan bajunya ganti-ganti, yang penting saya didikan orang tua, baju keluar pakai keluar, baju di rumah pakai di rumah. Jadi setiap kali pulang gereja kan cuci gratis toh, jadi gantung. Jadi sekalipun bajunya itu terus, tapi bersih. Nah, jadi didikan itulah saya pegang sampai hari ini Pak. Jadi baju yang pakai di rumah ya di rumah, keluar nggak mungkin saya pakai di rumah. Didikan Oma. Nah jadi di saat kita mulai settle, mulai pelayanan, saya lupa Pak. Saya nggak ke backup waktu 2002 tersebut pas pelayanan kesaksian. Nggak ke backup, jebol pertahanan Mongol Pak. Murtad enggak ya Pak ya, murtad enggak, tapi kepahitan iya. Saya kepahitan iya, tapi kalau murtad saya menyangkal Kristus tidak. Saya tetap percaya juru selamatku Yesus Kristus sampai gua mati. Tapi kepahitan iya. Kenapa kepahitan? Karena saking kecapean pelayanan sehari bisa ada 2 gereja, lupa saat teduh kita dengan Tuhan. Jebol Pak, jebol, jujur aja jebol, nggak ke gereja Pak. Udah begitu mulai kepahitan gara-gara ya biasalah kalau ketemu sesama Manado nongkrong di Plaza Indonesia kan, ya kita nggak berani beli baju di situ Pak. Kita beli bajunya kan di Senen Pak, di atrium tapi yang seberang. Ya kan yang cabok gitu kan ya Pak, ya kulakan itu kan, bongkar atas bawah, bongkar jadi satu. Jadi kita belinya di situ.
Nah, pas kita ketemu teman-teman Manado, mari Jo nongkrong di Plaza Indonesia, nanti kita bayar. Sampai di sana ternyata kita juga yang harus bayar. Belum lagi ketemu, dilihat atas bawah, itu sepatu dok sotarabe. Maksudnya sepatu udah robek. Otomatis kan jadi kayak sombong dok ngana begitu. Jadi akhirnya kebuka tuh celah dosa, Pak. Jujur kepahitan iya, Pak. Saya mundur akhirnya dari pelayanan, kan hilang. Nggak ada kabar. Itulah Pak. Jadi murtad sampai hari ini tidak. Saya tetap mempercayai juru selamatku Yesus Kristus, tetapi fase kepahitan saya pernah lewati. Gitu ya. Nah, nggak ke gereja loh Pak, bahkan waktu itu. Sama sekali nggak ke gereja ya. Nah, Bapak tahu nggak saya kepahitan gara-gara apa Pak? Itu yang saya mau tanya justru. Gara-gara kaset Pak. Kaset kesaksian saya dijual di mana-mana, saya nggak dapat apa-apa Pak. Yang jual gereja dong. No comment Pak. No comment Pak. Di mana-mana KKR saya datang, ada kaset gue, kok gue nggak dapet apa-apa ya. Jadinya kepahitan, celahnya kebuka Pak. Iya. Waktu itu udah bikin buku loh Pak. Ada buku yang cakep banget Pak. Bahkan udah pernah ditawari oleh Singapura mau diterbitkan di sana karena saya ngebahas perbedaan Lucifer dengan Satan. Saya ngebahas tentang dua pribadi yang berbeda ini. Menurut versi kami di Satanik dari grup Mongol, bahwa Lucifer dengan setan dua pribadi yang berbeda karena di Alkitab Yesus datang nggak nyari Lucifer, tapi Yesus nyari datang si ular tua, si ular yang sama di Kejadian 3. Yesus tidak mencari seorang serafim, Yesus mencari seorang archangel yang selevel dengan Mikael. Ada di kitab Yudas, Mikael bertemu dengan Lucifer memperebutkan mayat Nabi Musa, itu bukan Lucifer, tapi itu Satan sebagai Lord of all. Itu bukunya sampai sekarang masih ada Pak filenya, tinggal mau dicetak. Cuman waktu itu kepahitan Pak, gue bilang baru kaset aja lu nggak kasih, apalagi gue bikin buku. Jadi Mongol jujur aja Pak, ini selama fase hidup Mongol ini adalah momen pertama Mongol ngomong tentang ini. Tapi fasenya Mongol lewatin Pak, Tuhan sayang, saya udah mengampuni. Saya membalut luka lewat Pak Daniel Alexander. Kebetulan Koden ngajarin Mongol memanggil Tuhan, bukan Tuhan, tapi bisa dipanggil sebagai ayah. Jadi di saat luka batinku sudah menganga, ketemu dengan orang yang tepat, tertutup kembali, dan saya bisa menang. Akhirnya bisa dipakai Tuhan, bahkan bisa menjadi seorang stand up komedian terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Iya. Luar biasa. Bang Mongol, ada pengalaman di mana Tuhan pernah mengizinkan Bang Mongol tuh indekos di penjara. Bisa cerita nggak kisah ini? Jadi kalau Mongol masuk penjara itu memang luar biasa sebenarnya. Jadi Mongol di fase kepahitan itu Mongol kerja. Melamar dan diterima gitu. Terus Mongol ngurusin artis. Saya jadi asisten seorang artis dan di saat yang bersamaan lagi ada sinetron di lokasi syuting mereka main QQ. 2000 Pak, jujur nggak ada 10 2000-an tapi sampingannya goceng. 2000 Pak. Nah, ternyata bosnya Mongol udah dapat informasi kalau ada gerebekan karena di atas juga ada digerebek, jadi merepet ke bawah. Manggilah Mongol disuruh duduk. Baru main sekali Pak, dan saya kiu sebenarnya waktu itu Pak. Cuman bagaimana nggak bisa diraup. Polisi tahu bergerak, jangan bergerak. Gue langsung bilang, Pak, gue belum main loh Pak. Aduh, ditangkap Pak. Dan saksi hidupnya adalah Kapolseknya. Kapolseknya ke saat itu ada beliau waktu itu pangkatnya Kompol, sekarang udah bintang 1 Pak.
namanya Roy Kelangi, pernah jadi Wakapolda Bali. Sekarang jadi Widya Suara di Mabes Polri. Boleh nanya ke beliau tuh Pak. Jadi saya masih ingat banget tuh di BAP, terus masuk ke Cipinang, berangkat sore. Mongol masih ingat banget itu lagu ngetop di jalan. Waktu itu kita di jalan tol, lagu Merpati Ben, tak selamanya selingkuh itu indah. Terus kita masuk ke Cipinang. Kita udah pasrah Pak masuk, maksudnya ya udahlah, udah ditakut-takutin juga di dalam polsek. Cuman ya inilah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya bersama teman di polsek kita dibuat lama gitu Pak. Harusnya tuh cuma 14 hari harus sudah masuk ke rutan. Kita kurang lebih 2 bulan di polsek. Jadi pas kita diantar ke Cipinang, kita sidang langsung pulang Pak vonis. Jadi kan potong masa tahanan toh. Jadi udah. Dan kita di sana ternyata Tuhan izinkan. Jadi kita sampai di sana ternyata gereja Cipinang juga belum berdiri dan kita maksudnya kita membuat gereja penjara Cipinang namanya Gereja Maranatha Cipinang, Rutan Cipinang kelas 1. Kita di pemilihan ketua umum gereja, saya terpilih sebagai ketua umumnya. Cuman karena saya bersaing dengan om-om, saya langsung bilang ya udah ketuanya saya serahkan ke Om Vence Laloan. Saya jadi semacam kayak humasnya, marketingnya. Jadi nyari sumbangan dari luar, nyari kursi, nyari speaker, ngundang gereja. Nah itu tugasnya Mongol. Itu waktu itu Kasubsi BHPT-nya Pak Zulkifli, ada Pak Dede. Mereka sekarang udah pada kepala penjara. Begitu ya. Pak. Nah, Bang Mongol, saat ini kita udah bersama dengan Pak Michael Kodoati yang tinggal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Selamat siang, Pak Michael. Bareng kalau kita, boleh, Pak. Ya? Bareng tuh kita, Pak. Sepasal 303, Pak, berenam tangkepannya. Shalom Pak Michael. Ya, shalom Pak Martin. Bisa cerita Pak kisah Anda bersama Bang Mongol di Hotel Prodeo? Oke. Kita kamarnya 201 loh Pak, 201 kamar orang kaya. Pengalamannya memang apa sih? Jadi sebelum pengalaman nih, awal gue ketemu sama dia, sama Mongol, dan itu sekitar 2008. Jadi dari Manado, terus waktu itu Mongol salah satu asisten dari salah satu artis. Nah, artis ini membawa saya ke Jakarta bareng sama Mongol juga. Jadi kami bareng-bareng dari Manado. Terus yang jadi lucunya itu baru nyampe Jakarta, Pak. Itu baru masuk penjara. Berapa hari udah masuk penjara. Apes. Tapi kita sih nggak bilang apes loh Pak. Itu adalah cara Tuhan loh Pak. Maksudnya ya kita kan nggak pernah tahu. Kalau bilang orang penjara nggak mungkin sukses. Nah Paulus, Yesus itu masuk penjara. Yohanes. Iya. Tanya aja Pak sama dia tuh. Cuma beda kasus ya. Iya. Ya, lanjut Pak Michael, silakan. Ya itu memang ya apes banget karena jadi pas malam-malam ketangkap aja, yang memang lagi main juga di lokasi syuting. Yang jadi lucunya polisinya kita kayak orang kayak yang namanya mereka mungkin nyamar ya, jadi polisinya di belakang lagi nonton juga tiba-tiba langsung ditangkap, kena baju langsung tangkap, jangan bergerak semuanya. Ya, itu dia lari Pak, dia lari ditodong polisi. Jadi pas waktu itu aku langsung lompat dari tempat duduk, lari, pasti langsung ditangkap di belakang di kena baju. Jangan lari. Ya.
Nah, dari situ kami dibawa ke Polsek. Dan seperti apa Mongol bilang tadi, Kapolseknya itu orang Manado dan nggak bisa yang namanya apa sebagai warga yang baik, warga Indonesia yang baik ya harus menaati hukum yang ada. Walaupun di dalam Kapolsek waktu itu ada seorang orang Mesir dari Manado pun, ya kita tetap yang jadi nggak jadi masalah buat kita sama sama apa, buat aku sama Mongol. Apa pengalaman yang mengesankan selama 2 bulan di Hotel Prodeo itu, Pak Michael, bersama dengan Bang Mongol? Makan cado. Mengesankan sih pokoknya yang pasti banyak sekali dari namanya kita proses nih. Di Manado nggak senakal-nakalnya nggak pernah masuk penjara. Senakal-nakalnya Baru seminggu di Jakarta masuk penjara gitu kan, bagus dong. Iya. Jadi Pak Martin, salah satu hal yang luar biasa di saat kita berdua ketangkep, kita kan ketangkep berenam Pak, berenam. Jadi sebenarnya ada satu teman juga yang ketangkep Pak, cuman dia tidur. Jadi pas dibawa polisi ke mobil, dia bilang, loh Pak kan saya nggak main, saya cuma tidur. Sebenarnya dia juga main Pak, cuman udah kalah. Jadi dia tidur. Terus kita berdua masih ingat banget nih, boleh tanya sama Michael, di dalam mobil Panther itu kita masih ngomong, Pak nih gue punya duit 300 Pak, ada kalung emas, boleh nggak Pak turunin di sini? Masih nyogok polisi loh Pak untuk kita diturunin. Ternyata ya kita nggak bisa maksudnya ya istilahnya nggak bisa diselamatin ya. Jadi ya udahlah kita pasrah. Cuman masing-masing di situ belajar banyak hal Pak, termasuk Michael adalah dia mendapatkan salah satu talenta yang lebih luar biasa adalah menulis lagu Pak di dalam penjara. Dan sampai sekarang beliau menciptakan lagu, termasuk lagu yang Mongol nyanyiin Pak. Dia bikin lagunya Pak nggak di kertas cadong Pak, kertas nasi. Jadi dia bikin lagu gereja sampai sekarang Pak. Justru Tuhan memberikan talenta lebih lewat proses yang kita lewati bersama. Kita berdua pulang bebas sama-sama, jalan kaki dulu gitu kan, katanya jangan lihat belakang ntar balik lagi. Jadi kita jalan kayak robot. Di belakang udah dipanggil, Nol, woi, enggak mau dipanggil kepala penjara pun enggak akan nengok kita, karena katanya kalau nengok balik lagi. Terus di penjara dibilang kertas bebas itu bisa dipakai buat makan sama naik angkot gratis, ternyata tetap bayar. Dibodohin orang kita, tapi itu adalah salah satu fase yang paling luar biasa loh Pak Martin buat Mongol, bahwa di saat kita bebas pun saya mulai merangkak lagi dari nol, Michael juga dari nol, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan nggak pernah lalai dalam hidup kita. Tuhan pasti tetap memberikan yang terbaik dengan caranya, bukan dengan cara kita. Iya. Nah, 2009, 2011 saya jadi stand up Pak. Bahkan artis yang saya urusin saya lebih top sampai hari ini. Iya. Oh, begitu ya. Iya, soalnya mantan bos saya nggak punya film, saya udah 39. Enggak loh, bukan kesombongan loh Pak, tapi setidaknya ada yang saya banggakan, sekalipun dari semua film itu lebih banyak yang jadi bencong, nggak apa-apa lah Pak, yang penting dapat duit. Yang luar biasa, muncul talenta di penjara ya untuk Pak Michael ini. Iya, justru Michael bikin lagu, termasuk Bang Mongol punya lagu 4, Michael yang bikin Pak. Dan beliau ini adalah pencipta lagu rohani yang banyak, karena beliau punya talenta yang lebih jago, bisa main gitar, bisa main keyboard, pokoknya talenta sebagai seorang musisi di gereja, pelayanan juga iya. Dan persahabatan antara Pak Michael dengan Bang Mongol masih terus berjalan sampai hari ini ya? Masih, bahkan kemarin saya nodong beliau tuh lagunya Balada Perantau, Mongol langsung bilang, gua yang nyanyi, take downin dari YouTube, di take downin sama dia Pak.
Jadi kita ya berkontak-kontakan, bahkan dengan bos dulu pun kita masih berkontak baik. Kita nggak ada dendam, nggak ada rasa sebel, benci, nggak ada sama sekali. Karena kalau itu ada nggak mungkin jadi artis, Pak. Oke, betul. Pak Michael, ada nggak yang mau disampaikan buat Bang Mongol? Semua meninggal. Ya pokoknya kalau untuk buat Mongol makin sukses ke depan, karirnya makin kalau ngomong karirnya udah oke banget nih. Makasih, Bro. Kasih banyak. Pokoknya yang satu aja, makin dekat di dalam Tuhan, udah itu aja. Pajak. Jangan jadi. Nah, pokoknya makin bertumbuh terus di dalam Tuhan, udah. Oh, tak kira jangan lupa bayar pajak, belum lapor. Thank you, brother. Oke, ya. So makan? Belum. Ya makan, jangan kau mati, mau bilang kita yang bekeng. Jadi begitulah Pak. Jadi kita tidak pernah jadi sempat maksudnya Mongol setelah keluar dari penjara sampai hari ini saya selalu tidak pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Dari dulu pun saya nggak pernah bersungut-sungut. Apapun yang saya lewati, waktu kita di penjara itu boleh jujur, masa paling tegang waktu buat Mongol adalah di saat kita dipindahkan dari Polsek Jagakarsa ke Cipinang, melewati kejaksaan Jakarta Selatan yang di Jalan Tambak. Nah, itu momen karena kita di sana juga ada dibilang, Ngol, nanti jangan lupa lu telan pelor. Jadi kalau ntar di sana digulung, setidaknya nanti ada. Jadi pelor itu Pak, duit yang digulung di kertas, di plastik roti. Jadi kita telan. Jadi nanti di sana kita makan Indomie busuk, maksudnya Indomie yang dimasak dibanyakin meci, nanti kita buang air. Jadi duitnya keluar dan kita kasih ke mereka yang di sana. Jadi biar kita nggak digulung Pak. Kan ceritanya di penjara katanya kan ada gulungan Pak. Jadi kita berangkat ya udahlah, ya terserahnya mau jadi apa bagi Jo. Udah di dalam mobil soalnya. Ya udah sampai di sana. Tegangnya kita pas masuk gitu kan, saya terus buka sandal dan sebagainya. Kita masuk ke blok, ternyata kita masuk di blok, saya masih ingat banget, kita masuk di blok B. Dan kepala itunya adalah orang Batak. Nah, dia tanya lah sama Mongol, marga ahalae gitu. Nah, itu kan kalau nggak salah yang naik itu Bang Daniel. Terus itunya kepala kamar siapa sih DP nama kote yang orang itu. Dia Mongol jawab Panggabean. Ternyata kepala kamarnya itu marganya Hutagalung. Nggak digulung kita berdua. Oh. Karena kan otomatis opat pisoran, Pak. Kalau kami orang Batak tuh kan, orang Panggabean tuh ada 4 pisoran. Opat pisoran itu kan Hutagalung, Hutabarat, Panggabean, Luman Tobing. Otomatis kalau kepalanya Hutagalung, berarti kan dia bapak tuaku. Otomatis dia kan harus melindungi adeknya. Jadi langsung dia bilang, duduklah kau di sini. Duduklah di situ. Dibikinin mie, kalau nggak salah waktu itu, udah. Besoknya baru kita telepon ke Kak Tres untuk minta bantu. Udah. Kita bayar, tahu-tahu kita masuk kamar 201, kita berkamar berapa waktu itu? 9 ya? Sekamar Om Pence, Papi, Romo, Steve. 9 orang. 9 orang. Nah, kita makannya nasi di dalam di penjara, tapi lauknya dari luar. Istrinya Om Pence bawa cakalang goreng. Jadi kita makan nasi penjara, ikannya dari luar. Nah, kegiatan kita setiap hari ibadah. Nah, pemain musiknya. Kadang dia jadi koordinator lapangan, jadi nggak boleh ada yang ribut, jagain ini. Karena kita ibadah di ruang besukan. Jadi jam 10 kita harus sudah berhenti karena udah mau buka besukan. Iya. Begitu Pak. Jadi itu momen yang luar biasa dan kita punya jejak. Gereja Cipinang itu yang berdiri pertama kita. Salah satu pengurus.
Iya, Iya, jadi iya. saya ketua yang terpilih, saya kasih ke Om Vence karena Om Vence lebih tua, saya jadi mobile-nya. Jadi kita berdua Hmm. telepon ke mamanya seorang artis minta sumbangan kursi. Yang datang Kak Tre sumbang kursi. Baru maminya Agnes nggak bantu, Kang. Jadi itu Michael tuh dipanggilnya Pak. Jadi dia adalah saksi hidup bagaimana kita di dalam. Setelah itu kita sidang, berapa kali sidang Pak Kang? Empat kali sidang. 4 kali sidang. Sidang keempat kita Putus. dinyatakan vonis 4 bulan penjara, potong masa tahanan, besoknya pulang. 2 hari. 2 hari Kang. 2 hari kemudian kami pulang Pak. Mati lagi ke siang Bapak, wifi. Begitu Pak. Terus yang jadi lucunya pas pulang Ya. itu jalan apa ke apa nah? Jalan kaki, Ambasador. bukan pulang ke rumah, jalan kaki ke Ambasador. Itu tanpa alas kaki Pak, nyeker. Wow. Nggak ada duit Pak, nggak ada duit. Itu kertas katanya bisa gratis, tetap bayar Pak. Jadi itu fase Pak, karena buat Mongol juga ya nggak apa-apa lah. Musa juga jalannya 40 tahun kan, kita juga cuma 2 jam. Jadi di saat Mongol main film disuruh jalan kaki lompat-lompat, gue mah nggak apa-apa. Di Cipinang juga kerjaan gue lompat pagi-pagi. Jadi aman Pak until hari ini. Sampai hari ini semua aman terkendali, sudah tidak ada kepahitan, sudah mulai, maksudnya bukan sudah mulai, memang sudah mengampuni. Terus fokus hidup adalah ya udah step langkah ke depannya mau ngapain, nggak lagi kita mikir oh dulu begini, oh gue harus balas dendam sama yang nggak ada Pak, nggak ada. Ya. Karena buat saya hidup jadi berkat. Iya. Nah, buat untuk Pak Michael nih, terima kasih untuk waktunya bersama Diaspora TV, sudah memberikan kesaksian pengalaman baru seminggu di Jakarta masuk penjara sama Bang Mongol. Dan itu adalah pengalaman yang berkesan gitu ya. Dan di situ muncul talenta yang luar biasa dari Pak Michael. Selamat berkarya terus melayani Tuhan. Ya, salam buat keluarga di Pangkalan Bun. Tuhan memberkati. Dah. Iya. Bang Mongol, tiba-tiba Anda nongol di Metro TV. Bagaimana bisa masuk ke kontes itu? Siapa yang memperkenalkan atau membawa Anda ke sana? Saya harus perlu klarifikasi dulu Pak. Jadi Metro TV bukan ajang pencarian bakat. Jadi ajang pencarian bakat itu ada di Kompas TV, namanya Suci, Stand Up Komedi Indonesia. Nah itu pencarian bakat generasi pertama tuh Ernest, dokter siapa ya yang Medan, terus ada Mas Wisben, ada Sersan Daslan. Nah itu Kompas. Kalau kami Metro TV itu adalah show-nya komik gitu. Jadi generasi pertama saya, Soleh, Kang Iwel, Kang Isman, Tete Miun dengan Soleh Solihun, Kang Soleh. Jadi kita berenam adalah proyek pertama stand up show-nya Metro TV. Jadi Metro TV punya acara namanya stand up show. Kita berenam pertama kali proyek pertama. Sebenarnya yang dipilih Metro sudah ada 5. Nah, Metro mencari 1 orang lagi. Siapa nih 1 orang ini? Jadi udah kepilih Tete Miun. Beliau adalah penulisnya Om Farhan, penyiar radio. Baru Kang Iwel adalah pelawak senior. Kang Isman penulis buku lucu. Kang Soleh wartawan. Steny Agustaf MC waktu itu, kan dia penyiar radio dan sebagainya. Nah, eksekutif produser stand up show tersebut telepon Panji Pragiwaksono. Panji mengusulkan nama Mongol. Cuman waktu itu pertimbangan mereka agak, masa Mongol? Karena saya waktu itu stand up pertama tuh agak sedikit jorok, Pak. Jadi mereka takut jangan sampai latanya kambuh.
Sudah. Akhirnya ya udah Metro TV telepon, saya datang, kita taping, ternyata episode pertama yang ngetop itu Kang Soleh. Episode kedua Mongol. Jadi kita berdua menjadi trademarknya stand up show-nya Metro TV 2011 edisi September. Jadi Kompas dengan Raditya Dika dan Panji, Metro TV Mongol dengan Soleh Solihun. Dari situ mulai ada show off air, Pak. Jadi 2011 itu Mongol sudah mulai show off air dan sudah berbayar mahal. Sudah berbayar di atas 5 juta dari 2011 itu. Oh. Sampai hari ini. Itulah masuknya Bang Mongol di stand up Metro TV. Betul, namanya stand up show. Stand up show. Iya, Nah, betul. saat ini Bang Mongol mulai memasukkan nilai-nilai Kristen atau Kristiani dalam setiap konten Materi. lawakan. Ya. Nah, tidak jarang terkesan menertawakan diri sendiri. Nah, bagaimana Anda mempersiapkan diri sebelum memasukkan konten-konten lawak terkait kekristenan itu? Nah, kalau materi yang mengarah ke agama, ada Papi Gilbert, adalah Papa Rohani, Kakak Rohani, Ayah Rohani yang baik pokoknya. Jadi setiap kali kalau ketemu, Mongol bawain materi ini selalu nanya ke beliau. Jadi pesannya beliau adalah hindari polemik. Oleh sebab itu Mongol kalau bawa stand up pakai ajaran, maksudnya pakai ke arah agama, saya tidak masuk ke doktrinal, Pak. Saya ambil letter kulitnya. Saya nggak pernah ngebahas tentang baptis mana yang benar. Saya nggak pernah ngebahas perjamuan mana yang benar. Saya hanya membahas tentang siapa yang suruh doa tutup mata. Karena di Alkitab nggak ada kalimatnya, yang ada disuruh tutup pintu dan jendela. Jadi kita ngambilnya ke kulitnya. Kita nggak masuk tentang Yesus siapa. Nggak, karena itu akan menjadi satu materi rancu kalau kita ngambil. Nah, baru materi tentang doa, kenapa sih kok selalu minta Tuhan suruh datang. Sedangkan kan kalau kita baca Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kok disuruh turun gitu ya. Ya kan? Jadi kita bawa materinya ngambil yang kulit, karena kalaupun kita ngambil area kulit masih bisa dipertanggungjawabkan kalau ada perdebatan, Pak. Begitu. Jadi Mongol tidak masuk ke ranah doktrinal. Kita tidak masuk perdebatan tentang Injil, enggak. Kita ngambilnya di alur yang kulitnya doang gitu. Maksudnya, jadi doa yang benar yang bagaimana? Oh, ternyata saya baca di Alkitab, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berarti doa yang benar tutup satu, buka satu. Karena satu berdoa, satu berjaga. Jadi cuman main ke situ doang. Enggak ngambil ke hal-hal yang lain gitu. Kalau searti seorang tantenya Mongol ini adalah 100% kehidupanku menjadi sukses, salah satu andil dari beliau. Kenapa andil beliau? Karena kalau nggak diambil beliau, saya nggak mungkin ada di Jakarta. Beliau ke Manado, ke Sangir, ngambil Mongol, ikut mereka. Padahal waktu itu beliau punya 2 anak. Jadi beliau juga tidak kerja, hanya om yang kerja. Tapi dia bilang kakak iko jode maembo. Jadi dia bawa Mongol dari Sangir ke Manado, dan dia merawat Mongol, memperlakukan Mongol sebagai anaknya. Jadi gue boleh jujur, orang lain mengakui apapun punya andil dalam hidup Mongol, tapi tanteku inilah yang sejujurnya 100% berandil, karena beliau dengan sangat dengan sangat luar biasa memilih untuk Mongol dibawa dia gitu. Padahal waktu itu Mongol di Sangir dengan Oma. Jadi mau dibilang itulah Mongol merantau sejauh manapun Mongol merantau, saya nggak pernah nyari keluarga yang lain. Mamaku tuh bersaudara 5. Saya nggak pernah cari saudara yang lain. Yang saya cari cuma beliau. Pasti kalau waktu awal-awal Mongol menjadi artis terus pulang ke Manado,
beliaulah orang yang paling pertama saya cari. Dan waktu itu Mongol ingat saya tidak ketemu tante Mak Embo ini di rumah, tapi kita ketemu di luar karena waktu itu pernah ke rumah semua ngumpul. Dan dulu begini, tapi saya langsung bilang, Mak Embo, kita baku dapat di sini, Jo, ketemu di sini dan begini. Tapi baru dari situ mulai ke rumah. Dan di saat Mongol terpuruk pun, Mak Embo adalah orang yang selalu mendorong Mongol untuk selalu bangkit. Karena jujur aja ada fase dalam hidupku kayak merasa gamang, kayak merasa hampa gitu. Maksudnya kayak kemarin nih 3 hari yang lalu apa 5 hari yang lalu, pokoknya 5 hari ya lah kayaknya. Mongol tuh nggak berhenti nangis. Bahkan bangun tidur pun gue nangis. Maksudnya gue bangun, kenapa bantal gue basah, kenapa mata gue basah tuh sembab gitu-gitu. Mongol telepon ke Yulianti tuh ke Wawu. Mongol bilang ke dia, Dek, tanya apa Mama, kenapa kok kakak mimpiin mamaku, mama kandung gitu, terus nangis gitu. Apa ada masalah dengan kuburnya atau bagaimana? Terus adekku nanya ke Mak Embo bilang mungkin mama tuh datang mimpi ngingetin kalau Mongol tuh suruh jaga kesehatan, suruh ini gini. Itulah salah satu andil dari tanteku yang luar biasa. Dari Manado, kini kita terhubung dengan tante dari Mongol, Ibu Yulin. Ya, Ibu Yulin Saryuntu. Kalau Yulianti anaknya, Pak. Oh, Ibu Yulin Saryuntu. Ya, benar. Baik. Tante. Ya. Apa kabar? Baik. Terima kasih untuk waktunya mau bergabung dengan Diaspora TV. Tante boleh cerita nggak bagaimana proses Tante bertemu dengan Mongol lalu membesarkan Mongol, dan selama berapa tahun Mongol ada di tangan Tante? Semasa kecilnya. Dari umur berapa, Mak Embo? Dari umur 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Wow. Mama Embo bawa ke Sanger. Ya? Iya. Iya. Naik kapal laut tuh, Pak. Iya. Ya. Silakan lanjut, Tante. Bu Yulin urus sama Roni dari 6 bulan sampai dia sekolah sama Oma. Ibunya meninggal, Roni umurnya 3 tahun. 3. Baru dia sekolah, Ibu Yulin pulang ke Manado. SMP baru dijemput lagi. Iya, SMP baru ambil lagi. Oh, bawa Manado. Bawa Manado lagi, Pak. Iya. Nah, terus? Baru sampai di Manado, Mama Ibu kasih kerja sama Roni. Tinggal sama Bapak di Bumi Beringin. Bapak kasih sekolah sama Roni SMA. Ya. Sampai habis. Sampai dia tamat. Baru dia pulang. Dia pergi menginjil, pulang dari Manado Tua, dia berangkat ke Jakarta. Oh. Rencana mau sekolah itu ya? Iya. Ternyata sekolahnya di Sarinah. Luntang-lantung. Terluntang-luntang. Nah, Tante, waktu membesarkan Roni, ini anak baik-baik atau nakal dia di rumah? Nakal. Nakal, Pak. Pasti nakal. Tapi
dengar-dengaran. Entah bilang nakal. Nakal tapi dengar-dengaran. Iya. Fluktuatif. Kadang nakal, kadang dengar, kadang nyanda, kadang dengar. Itu sinyalnya kurang pas. Nah, Tante ada pengalaman yang masih diingat waktu membesarkan Roni. Waktu Ya, mama mati kan? Iya. Waktu Roni pe mama mati. Mama mati. Selama Roni masih kecil itu ndep mak nak pernah ingat sama Roni. Tuh, Pak. Terus sampai DP mama mati. Jadi mama mati baru DP mama meninggal baru Roni pe tante kasih bilang Roni napa nganape mama ini kasih so meninggal. Jadi Pak segitu. Jadi cuma jadi mamaku meninggal, aku baru dari Mongol baru tahu itu mama. Ya. Jadi koma lah yang aku anggap mama. Nah jadi tapi kalau mau dibilang apakah Mongol kehilangan kasih sayang orang tua, enggak juga Pak, karena masih ada Maembo. Masih ingat waktu kecil pasti dikirimin sepatu, dikirimin buku tulis dari Manado, karena di daerah kan susah nyari Pak, jadi dikirimin kalau dulu bilangnya potlot, dan sekarang pensil gitu-gitu. Jadi Maembo ini yang kasih buat Mongol selama sekolah. Jadi kiblat orang tua kita nggak dapat dari mama kandung, tapi dari Maembo dapatnya, karena Maembo memperlakukan Mongol juga sebagai anak, bukan sebagai keponakan. Beliau punya anak 2, ya kan? Tapi kita dibagi duit jajannya sama. Jadi kalau dapat 500 dibagi-bagi 150, 150, 150. Jadi pemberlakuannya adil, dan itu yang Mongol dapat dari Maembo. Sampai hari ini gue perlakukan hal yang sama orang-orang rumah. Semua dapat kalau gue kasih 200, 200, 200, 200. Jadi biar tidak ada kecemburuan bahwa oh lu lebih sayang sama ini enggak. Terus yang nyuruh-nyuruh gereja Maembo tuh. Jadi setiap hari Minggu sore harus ke gereja. Kalau enggak dicambok. Dipukul. Jadi lewat beliau lah Mongol mulai mengenal mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dosa, mana yang enggak. Disuruh ikut ibadah pemuda, ikut ibadah remaja. Ibadahnya disuruh dibikin di rumah, Pak. Jadi pondasi iman mulai ditumbuhkan oleh Maembo. Setelah nggak di Maembo, kita goyang karena rumah dinas ibadah juga ya gimana ya. Nah jadi Maembo ini adalah salah satu wanita hebat yang ada di sekeliling Mongol dari 5 wanita yang pernah ada. Ya, jadi kasih sayang mama itu dari Maembo ya? Dapatnya dari Maembo. Sampai hari ini Pak, sampai hari ini. Jadi kalau Mongol kemarin kena COVID pun Maembo yang rawat Mongol. Wow, luar biasa. Nyari obat, nyari apa aja, daun apa jahe, beliau yang nyari. Jadi Mongol nggak dapetin kasih sayang dari beliau. Jadi oleh sebab itu dari 5 bersaudara mama hanya beliau yang paling dekat. Begitu Pak. Nah, Embo, apa arti seorang Mongol di mata Maembo? Buat Maembo manggilnya Pak, Maembo manggilnya pasti Roni, nggak mungkin Mongol karena Roni. Dari kecil kita dipanggilnya Roni. Ya. Nah, Maembo menganggap Roni ini siapa? Apakah keponakan atau anak sendiri? Atau bagaimana? Anggap sebagai anak sendiri, bukan keponakan. Jadi kalau dibandingkan 2 anak Maembo, kasih sayangnya dibeda-bedakan atau sama?
sama, tidak ada dibedakan. Mhm. Nah, apa pesan Mak Embo buat Roni setelah dia sukses sekarang hidupnya? Nah, Embok cuma minta jadi dang anak yang baik, Amin. jadi di jalan yang benar Amin. sampai DP akhir tua. Amin. Puji Tuhan. Iya. Makasih. Baik, Mbok. Terima kasih banyak untuk pesan-pesannya dan juga waktunya bergabung dengan Diaspora TV Channel. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, umur panjang buat Mak Embo, sehingga bisa terus memperhatikan pertumbuhan Roni, khususnya imannya ya, Amin. dan juga bagaimana kehidupannya ke depan. Terima kasih Mak Embo, Tuhan memberkati. Amin. Nah, Bang Mongol, Ya. apakah ada rencana untuk membentuk keluarga lagi? Kalau untuk saat ini tidak kepikiran, Pak. Jadi di saat kegagalan pernikahan sebelumnya traumatik tidak. Kalau orang bilang oh trauma, enggak juga, Pak. Enggak, jujur tidak ada traumatik karena memang kita tidak membuka hati kita untuk trauma, tetapi dengan saya dibeban. Jadi di saat kita cerai, istri tidak bawa anak, Pak, ceritanya. Jadi kita bercerainya juga bukan karena perselingkuhan, bukan karena duit, enggak. Gaji saya 4.280.000, istri pegang 4.280.000-nya saya, Pak, buat ongkos sama bayar kantin. Tetapi kita bercerai cuman karena masalah sepele menurut Mongol. Jadi mantan mertua ya berarti sekarang mau ke Israel, ke Tanah Suci, mau ke Holy Land Tour. Papa mertua. Cuman di saat yang bersamaan mendadak minta duit untuk saya yang bayarin $4.200 itu. Di saat yang bersamaan saya kerja dengan gaji 4 juta dengan putri yang masih kecil, otomatis untuk duit simpanan udah nggak ada karena bayar rumah sakit gitu kan, Pak. Nah, mertua marah-marah. Jadi kebetulan kan istri orang Manado juga, Pak. Jadi memang nyak sayang pengenape bini begini nyak perhatikan keluarga. Jadi mertua ngomel nggak berhenti. Terus tahu-tahu istri bilang Mongol bilang begini, masih ingat banget gua. Mi, sabar dulu. Soalnya kita ada pinjam di kantor menyetujui, cuman harus mau tanda tangan perjanjian untuk pengembalian uang tersebut, potong gaji berapa, tinggal terima gaji berapa dan berapa lama gitu kan. Orang so butuh cepat ini, so harus bayar minggu depan begini, mana memang begini, udah ribut lah Pak, dan karena keluar kalimat yang membuat Mongol agak tersinggung. Jadi akhirnya terjadi kayak udah ngeblok. Gue juga udah itu terus mertua hari keempat atau seminggu sejak itu mertua ngomong begini di depan Mongol. Ngana bawa sama ngana pe baju. Ngana percuma kawin dengan laki-laki begini. Jadi suruh istri saya bawa semua bajunya, katanya percuma kawin dengan laki-laki yang seperti saya. Nah, istri saya manut, Pak. Dia bawa baju, adik ditinggal. Jadi istri langsung bilang, Mongol tanya, ini kong adik dan bagaimana yang? Ngana urus Jo, begini. Karena ada pameo yang kurang enak lah Pak. Ini pameo yang sampai saat ini juga masih ada yang memikirkan cara seperti bahwa seorang perempuan kalau bawa anak susah kawin. Nah, jadi otomatis istri nggak mau bawa anak, karena kalau seandainya dia mau bawa anak, dia mau kawin lagi susah, karena belum tentu calon mertua terima kalau dia bawa anak. Jadi ya udah anak ditinggal di Mongol Pak. Nah saya berjuang untuk anak ini di usia yang masih 4 bulan sepersekian ini, beli ASI di Rumah Sakit Cipto, di ibu-ibu yang melahirkan yang
air asinya berlebihan, dipakein di termos, kita kasih duit persembahan kasih lah kasarnya, ya anggaplah beli 150.000 setiap hari. Jadi anak saya lahir minum ASI dari usia 4 bulan 1 hari sampai sekarang. Jadi, dan yang kedua, kenapa Mongol tidak kepikiran lagi menikah? Anak yang ngomong, Pi, jangan dulu nikah, jangan dulu kawin ya, nanti aja kalau Cece udah gede, gitu. Sudah Pak. Jadi kalau bicara kedewasaan berpikir, nafsu pasti ada Pak. Jujur aja. Karena apalagi saya sebagai public figure, sebagai artis panggung, artis off air, kita kalau manggung di satu tempat, bahkan ada beberapa IO yang nakal menyediakan perempuan buat kita. Alasannya buat micin lah, bonus lah, karena mungkin saya bayar 75 juta, saya kasih ke mereka 10 juta, mereka nggak keberatan buang 500 atau sejuta. Jadi merupakan salah satu upeti lah dari IO nakal tersebut. Jadi kayak di Batam, saya dikasih cewek usia 22 tahun dan sebagainya. Jadi cuman saya ingat lagi Pak, jujur aja, saya ingat dengan hukum tabur tuai Pak. Jadi saya kepikiran Pak, kalau saya menyakiti hati perempuan, saya sembarangan tidur dengan perempuan, anak saya perempuan Pak. Bagaimana hal itu kalau terjadi di anak saya? Jadi jujur aja, kalau orang tanya, terus gimana Bang Mongol lu mengatasi keinginan daging lu? Ya gue di rumah aja nonton. Ini TV gue beli gede banget buat nonton. Wifi-nya kenapa ada 2? Karena buat nonton Pak. Nonton film horor Rusia gitu-gitu. Nonton apa aja, yang penting gue bahagia. Yang penting yang gue tonton tidak membuat gue jatuh dalam dosa. Itu aja. Saya udah 2 minggu Pak nggak keluar-keluar. Takut corona yang pertama, yang kedua ya mau ngapain gitu. Ya udah jujur aja Pak. Jadi anak saya adalah salah satu kiblat Mongol harus berjuang, karena kayak kemarin kita mau naik pesawat ada begini, tapi kita keinget anak, karena anak saya juga perempuan. Anak perempuan sama anak laki kan beda Pak. Iya. Ya tuh Pak, anak laki 3 bulan sekali beli sepatu kan jadi Pak. Kalau anak cewek kan beda Pak. Haleluya, dia kalau lihat bando kan nggak mungkin cuma dilihat Pak, otomatis harus beli. Dia lihat sepatu, dia lihat kaos kaki ada gambar ceri, pasti beli Pak. Kalau anak cowok kan enggak Pak, anak cowok mah lu lihat layangan dia berapa sih layangan, 1.000, 2.000. Ini kalau kaos kaki kan nggak mungkin Pak 2.000, apalagi gereja di Glow. Tuh pasti ke Plaza Indonesia, kalau nggak ke GI. Dia kan nggak ada matahari Pak di situ. Semuanya butik by butik. Lah dia ke Plaza Indonesia, dia naik ke lantai 2 tempat baju anak. Dia ngomong di depan kasir, jepitan rambutnya bagus banget loh Pi. Kita langsung bilang, Mongol langsung lihat dulu harganya. Darah Yesus, 100.000 lebih nih jepitan rambut. Mongol bilang ke dia, ya udah ambil 3 aja ya Dek ya. Cece ambil 3. Nanti langsung kasih ke Oma, biar Oma bayar. Anaknya bunyi, Hipi kan sebulan 30 hari, masa cuma 3? Mongol langsung bilang, hah? Mami bunyi di belakang, anak do cuma 1 baku itu. Hah? Jadi ternyata kan omanya provokator. Jadi itulah fase yang paling membahagiakan, bahwa saya mempunyai seorang putri. Orang lain pengen punya anak laki untuk mewarisi marga, saya nggak perlu anak laki. Saya perlu anak yang diberi oleh Tuhan, mau laki mau perempuan sama. Saya membesarkan dengan cara saya membackup dia dengan cara saya, karena kemarin kita di Manado sempat ribut gara-gara mertua mau ngambil anak Pak. Itulah kenapa saya tidak izinkan anak saya di hari ini ada. Mau langsung bilang sama dia, ya udah gini aja, terserah Cece maunya ikut Oma atau ikut Papi. Dia bilang, aku nggak mau ikut Oma, aku ikut Papi, karena aku cuma punya Papi, aku nggak punya Mami. Jadi di situ gue nangis lagi Pak. Maksudnya ini gimana nih? Ya udah, terus kita konsultasi sama pengacara Pak di Kelapa Gading, udah ngobrol beberapa bulan lalu tentang kasus ini. Dia bilang nggak mungkin menang istri, karena udah besar anak. Lu Mongol punya alibi kenapa ditinggal 4 bulan, kenapa nggak diambil waktu usia 5 bulan, kenapa diambilnya udah umur 11 tahun. Nah gitu Pak. Iya.
Ya, kita doakan supaya masalah ini selesai ya. Bang Aman Pak, Mongol. saya mah tetap percaya aman. Pasti Tuhan Iya. pasti memberikan yang terbaik karena selama saya hidup pun Tuhan memberikan yang terbaik. Saya nggak pernah Amin. bercita-cita jadi artis Pak, mohon maaf. Karena saya juga ganteng enggak Pak, cakep juga enggak. Nggak ada tampang artis Pak, tapi kalau Tuhan yang buat nggak ada yang mustahil. Teman-teman Iya. saya yang dulu-dulu yang ninggalin Mongol setelah saya jadi artis semua sekarang ngakunya saudara. Iya, iya. Yang dulu di gereja duduk bareng mereka pindah, sekarang bro lagi di mana? Ketemuan yuk. Mau langsung bilang mohon maaf lagi corona nggak terima tamu. Ya, mungkin putri dari Bang Mongol nanti akan menyaksikan acara ini juga ya. Nah, Ya, kira-kira apa pasti. pesan Bang Mongol Pesan Mongol buat untuk anak putri Mongol, Anda? kebetulan dia pingin jadi jenderal Pak. Jadi dia cita-citanya dari SD sampai sekarang SMP dia juara 1 terus Pak. Jadi Wow. dia kalau ditanya Cece emang mau jadi apa? Dia namanya Michelle Pak. Dia kalau kita tanya emang cita-citanya mau jadi apa sih Ce? Aku pokoknya cita-citanya harus jadi jenderal. Jadi dari SD itu dia hidupnya sangat saklek Pak. Saklek tuh bahasa Indonesia sangat ketat gitu, sangat to the point gitu. Kalau dia mau berangkat sekolah jam 6, ya dia harus berangkat jam 6. Omanya ditinggalin. Jadi dia sangat mendisiplinkan diri dia sendiri Pak. Dia setiap Jumat Sabtu pasti ada Cibubur. Buat teman-teman kalau pengen tahu anak gue pasti di Cibubur main tembak-tembakan Pak. Wow. Mereka punya ngegeng apa sih itu tembak apa namanya itu? Pinball ya apa ya tembak-tembakan itu. Nah dia ketua gengnya. Oh, pinball. Dia ketua geng. Jadi dia satu gengnya dia ada 16 orang, cewek cuma dia doang. Jadi dia membawahi 15 cowok. Jadi gayanya dia memang udah benar-benar militer. Dan kita ke dokter ortopedi untuk ngecek tulang. Anak saya kalau di SMA nanti kemungkinan besar tingginya 169 atau 170. Cewek. Jadi udah terlihat tuh. Nah, saya berharap anak saya bisa mencapai cita-cita yang dia harapkan dan bisa menjadi kebanggaan untuk Mongol dan keluarga. Jadi nanti musik akademi ya, Michelle? Iya, dia pinginnya di Matra Laut, Pak. Oh. Karena dia ngeliatin Oma Christina yang orang Toraja bintang 2 Angkatan Laut. Jadi dia ngeliat foto karena waktu kan Mongol sering diundang TNI. Jadi Mongol mendapatkan seragam dari TNI dengan pangkat terakhir mayor. Jadi dia kayak mengidolakan Oma Christina almarhumah ini. Pokoknya aku harus jadinya. Cuman kan Mongol begini, Pak Martin, saya khawatirnya tuh saya pernah memberi solusi ke dia begini. Gini aja deh, Cece mendingan masuk ke fakultas kedokteran di kedokteran gigi di UI. Kan kalau di UI dokter gigi tuh bisa masuk ke jenjang apa tuh namanya tuh buat jadi wamil. Perwira. Iya, jadi langsung bisa dapat sama dengan ikut pendidikan yang biasa untuk di Akmil gitu. Cuman dia bilang itu bukan pendidikan Pi. Aku maunya lewat Akmil. Jadi ya udahlah, apa yang dia mau ya kita kasih. Beli rumah di Jogja udah 1. Karena kan persiapan Magelang. Iya. Ya kan harus ke Magelang. Kalau dia mau angkatan laut otomatis mau harus cari rumah Surabaya. Iya. Nah, jadi semua udah disiapin, Pak. Jadi semua udah aman. Jadi biarin aja dia mengikuti apa yang dia mau. Saya hanya mengontrol dan puji Tuhan masih ada orang tua yang menjaga, yang mengingatkan, yang boleh memberi nasihat buat dia dan dia sangat mendengar. Tapi dia hanya satu yang dia nggak terima adalah mamanya. Kemarin udah sharing di gereja nunggu usia 16 atau 17 tahun. Kayaknya anak saya kepahitan, Pak. Oh, begitu. Karena dia tidak menerima ibunya sampai hari ini, Pak. Kita wawancara ini anak saya tidak terima ibunya. Jadi kayak kepahitan. Jadi kalau dia ketemu mamanya tuh
saking dia mau marah tuh pingsan Pak, kayak kolaps gitu Pak. Oh. Jadi dia nggak terima emaknya. Semua emaknya mau sujud di kakinya, dia bilang aku nggak punya mami, aku cuma punya papi sama oma. Segitu Pak. Tuhan marah bohong, saya nggak ajarin Pak. Saya tidak pernah mengajarkan. Iya. Tapi itu kayak dia apa namanya ya? Bahasa orang bilang tuh ada penolakan diri. Iya. Nah, kemana mamanya Michelle? Apakah dia sudah menikah lagi? Sudah menikah kembali Pak. Sudah membentuk keluarga kembali di Jember. Tapi tidak tidak mendapatkan keturunan dari suami yang sekarang. Oleh sebab itu dia mau ambil anak gara-gara nggak dapat anak dari suami sekarang. Oh, betul. Baik. Tapi udah beralih iman. Oh, begitu ya. Ya, sudah beralih iman. Jadi mungkin istilahnya sudah mu'alaf, Pak. Nggak ada masalah buat saya. It's not my business. Baik. Terima kasih untuk keterbukaannya, Bang Mongol. Sama-sama. Pesan-pesan Mongol buat teman-teman God lovers yang Mongol sayangi, ingat baik-baik. Sekarang lagi musim corona, masih ada beberapa wilayah yang masuk area red zone. Pesan Mongol cuma satu, kalau boleh hidupnya dijaga baik-baik, ya. Kalau mau kemana-mana pakai masker, cuci tangan jangan lupa. Terus, tapi nggak usah terlalu khawatir, karena sampai hari ini orang gila nggak ada yang kena corona. Orang tanya, kenapa orang gila nggak kena corona? Padahal orang gila nggak pakai masker. Karena orang gila melakukan yang namanya social distancing. Karena kita nggak akan pernah ketemu orang gila jalan berdua. Orang gila selalu kemana-mana sendirian. Dan orang gila kalau ketemu orang gila nggak pernah say hi. Ya kan? Coba kita nih ketemu teman. Ya kan? What's up bro? Apa kabar? Tapi gue pernah lihat orang gila ketemu sama orang gila. Nggak ngobrol, nggak ada WhatsApp-WhatsAppan, nggak ada. Cuek dua-duanya. Jadi gue sampai mikir, padahal mereka serumah sakit loh. Padahal nggak kenal. Jadi otomatis nggak usah ribet, jaga hidupnya dengan cara yang indah, jangan terlalu ngejelimet, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, makan-makan aja yang penting dikunyah dan dimasak. Yang kedua adalah gaya joroknya kita, ingat jangan dibawa-bawa. Kalau Anda mau ke mall, yakinkan diri kalau Anda mau pipis atau mau buang air besar. Jangan sampai kejadian memalukan yang pernah Mongol alami adalah di saat Mongol mau buang air kecil, ternyata bunyinya kentut. Jadi malu Pak di toilet dilihatin orang semua, ini pipis kok bunyi gitu. Jangan ngerokok kalau memang boleh. Tapi buat Anda yang mulai merokok, kalau boleh diberhentikan, ya nggak usah langsung radikal lah, dikit-dikit lah. Biasanya 5 bungkus, ya sekarang 4 bungkus setengah lah. Baru 4 bungkus, 3 bungkus setengah. Jadi pelan-pelan. Tapi proses hidup harus Anda nikmati, jangan Anda buat ribet. Pasti Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Danke banyak, kapun kap. Takkan pernah kau biarkan aman selalu